Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, Prodi Ekonomi Syariah 2 semester 3. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit banyaknya tentang pengetahuan, arti, dan terjadinya pengetahuan. Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu, yang merupakan ciri khas manusia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Binatang juga mempunyai pengetahuan, namun pengetahuan ini terbatas untuk kelangsungan hidupnya atau survival. Manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan kelangsungan hidup ini dan berbagai problem yang menyelimuti kehidupan. Pengetahuan berasal dari kata tahu. Pengetahuan berasal dari kata tahu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahu memiliki arti mengerti sesudah melihat atau menyaksikan dan mengalami. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri, dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakannya. Misalnya, ketika seseorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan yang baru tentang bentuk, rasa, dan aroma makanan tersebut. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola, manakala informasi dan data sekadar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Inilah yang disebut potensi untuk menindaki. Adapun beberapa aspek mengenai pengetahuan, yaitu 1. Filsafat. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Yang kedua yaitu sosiologi. Pada hakikatnya sebagai ilmu, sosiologi termasuk ilmu sosial karena mempelajari manusia dan masyarakat. Selain itu, ilmu ini juga merupakan ilmu pengetahuan yang umum bersifat abstrak serta terapan, bukan ilmu pengetahuan khusus. Yang ketiga yaitu Plato. Ada dua sumbangan terpenting Plato bagi teori pengetahuan, yaitu pertama, pengetahuan itu adalah peringatan tentang apa yang telah ada dalam pikiran, bukan mempersepsi benda-benda baru. Dan yang kedua adalah teori ide-ide yang menekankan jalan pencarian dengan akal untuk menemukan ide-ide atau yang universal di dalam akal budinya sendiri. Adapun terjadinya pengetahuan menurut John Horsford dalam bukunya An Introduction to Philosophical Analysis mengemukakan ada beberapa hal, yaitu 1. Pengalaman indera. Orang sering merasa penginderaan mereka merupakan alat yang paling vital dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu nalar. Nalar adalah salah satu corak dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapat pengetahuan baru. Hal-hal yang diperhatikan dalam masalah ini adalah asas-asas pemikiran. Yang ketiga yaitu otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seseorang yang mempunyai kewibawaan dalam pengetahuan tersebut. Yang keempat yaitu intuisi.
Intuisi adalah kekuasaan yang salah pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan dengan tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan yang berupa pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh dari intuisi tidak dapat dibuktikan seketika atau melalui kenyataan, karena pengetahuan ini muncul tanpa adanya pengetahuan terlebih dahulu. Yang kelima yaitu wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Kita mempunyai pengetahuan dari wahyu karena ada kepercayaan tentang pengetahuan tersebut. Adapun sumber pengetahuan, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui proses kognitif, yaitu di mana seseorang harus mengerti atau mengenali terlebih dahulu suatu ilmu pengetahuan agar dapat mengerti atau memahami pengetahuan tersebut, yaitu satu, pengetahuan wahyu. Pengetahuan wahyu diperoleh manusia atas dasar wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Pengetahuan wahyu bersifat eksternal, artinya pengetahuan tersebut berasal dari luar manusia. Pengetahuan wahyu lebih banyak menekankan tentang keyakinan atau kepercayaan. Kedua yaitu pengetahuan intuitif. Pengetahuan intuitif diperoleh manusia dari dalam dirinya sendiri pada saat dia menghayati sesuatu. Yang ketiga, pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan latihan rasio atau akal semata, tidak disertai dengan observasi terhadap peristiwa-peristiwa faktual. Yang keempat yaitu pengetahuan empiris. Empiris berasal dari kata Yunani yaitu empirikos, artinya pengalaman. Jadi, menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui sebuah pengalamannya sendiri. Yang kelima yaitu pengetahuan otoritas. Pengetahuan otoritas diperoleh dengan mencari jawaban pertanyaan dari orang lain yang telah mempunyai pengalaman dalam bidang tersebut. Apa yang dikerjakan oleh orang yang kita ketahui mempunyai wewenang, kita terima sebagai suatu kebenaran.